Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus-Nya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi, walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika iri hati menguasai seluruh hidup seseorang,
maka iri hati itu akan menimbulkan kebencian dan akan menimbulkan ketakutan akan dirinya sendiri. Iri hati membuat orang itu tidak akan mampu melihat segala yang baik dalam diri orang lain, baik dalam perkataan dan perbuatan sekalipun, meskipun itu terjadi di depan matanya. Inilah yang dialami oleh Yesus di tengah-tengah orang-orang Yahudi, secara khusus para pemimpinnya. Kesaksian tentang dirinya yang berasal dari Allah, kesaksian tentang dirinya dalam setiap perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatannya yang menunjukkan bahwa dia berasal dari Allah. Dia sebagai kebenaran Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia. Mereka tolak mentah-mentah. Kebencian yang datang dari orang-orang Yahudi ini membuat mereka tidak mampu melihat kehadiran Yesus sebagai kehadiran Allah yang menyelamatkan. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian mereka kehilangan keselamatan dan hidup. Bagaimana dengan kita sendiri? Kita yang sudah mengenal Tuhan, diberi rahmat mengenal Dia sebagai Sang Mesias. Kita hendaknya belajar dari umat Yahudi. Kita hendaknya tidak lagi hidup di dalam iri hati dan kebencian yang membuat kita tumpul melihat hal-hal yang baik di sekitar kita. Kita tumpul melihat kehadiran Tuhan dalam setiap hal-hal yang baik yang kita alami, yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Masa pertobatan menjadi masa yang amat baik bagi kita untuk memperbaiki sikap hidup kita, baik terhadap Tuhan sendiri, juga terhadap sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian kita pun juga tidak kehilangan keselamatan dan hidup, dan kita pun mampu menjadi tanda kehadiran Tuhan yang mengasihi, menjadi tanda kehadiran Tuhan yang menyelamatkan, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi sesama. Mari kita ningkan sabda Tuhan. Mari